Haleluya, shalom bagi kita semua. Haleluya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Allah yang luar biasa, kami kembali sujud di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya karena berkat kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus dengan segala kekurangan kami Bapa yang baik. Siapkan setiap hati kami Tuhan, agar kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Agar kami mengalami pembaharuan, pemulihan, penyembuhan Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Bertahanlah Engkau Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan, agar ibadah kami tidak sia-sia Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah Tuhan Yesus hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Amin. Apapun keadaan kami pada hari ini Tuhan Yesus, kami percaya itu semua karena seizin-Mu Tuhan. Kami percaya kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kami,
yang sanggup memulihkan keadaan kami, Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan kami, Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit kami, Allah yang sanggup membalut luka-luka. Oh Tuhan Yesus,
Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, pagi ini kita bersyukur karena Tuhan izinkan untuk diberikan napas kehidupan sehingga kita ada di minggu yang pertama di bulan Mei, saudara, dan bertepatan dengan hari kebangkitan nasional 2 Mei ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami nafas kehidupan, yang menopang kami, yang menolong kami untuk melalui hari-hari kami, menolong langkah-langkah kami di dalam melalui hari-hari sampai dengan pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Allah, kami mohon Roh Kudus membukakan mata rohani, menjamah setiap hati, menjamah setiap telinga, dan Roh Kudus akan menjamah apapun keperluan jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang di dalam pergumulan Tuhan akan pulihkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan Engkau patahkan, tapi Engkau bangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami beri hormat untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur pada hari ini, saudara. Hari-hari berlalu begitu cepat, saudara. Walaupun kita pada saat ini seluruh dunia masih di dalam perangkap awan virus corona di seluruh dunia, tapi di dalam masa-masa itu, di dalam kekelaman itu, gereja Tuhan, saudara dan saya boleh melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita banyak mendengar, ada banyak kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang Tuhan izinkan untuk, mungkin ada yang diizinkan untuk menderita COVID-19. Tapi saya sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian mereka, di mana pada saat mereka sedang menderita COVID, mereka boleh memberitakan Injil. Mereka boleh berdoa buat orang-orang yang bersama-sama dengan mereka di ICU, bersama-sama dengan mereka di ruang pemulihan. Dan banyak kesaksian-kesaksian di negeri-negeri yang mana, saudara, pertobatan yang terjadi, pemulihan terjadi. Dan menjadi masa di mana kita introspeksi diri kepada Tuhan, apakah aku tetap mengasihi Tuhan. Nah, pada hari ini saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan adalah, saya beri judul My Precious Faith in Christ, yaitu imanku yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 32, saudaraku, di situ dikatakan, ayat itu sangat singkat sekali. Dia katakan hanya satu singkat, dia dikatakan ingatlah akan istri Lot, saudara. Sangat singkat, ingatlah akan istri Lot. Dan itu adalah diperkatakan Tuhan ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya tentang akhir zaman, saudara. Dikatakan kalau kita ingin mengetahui tentang akhir zaman, maka kita harus mengerti akan terjadi seperti zaman Nuh dan zaman Lot, ya. Orang-orang akan makan dan minum, orang-orang akan membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, sampai akhirnya hujan api, hujan belerang turun dan membinasakan mereka. Tetapi satu hal di dalam ayat yang ke-32 sangat singkat sekali, saudara. Tuhan katakan ingatlah akan istri Lot, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita lihat, saudara, kisah Lot itu jauh sekali di dalam zaman perjanjian lama, tapi Tuhan angkat itu di dalam perjanjian baru pada masa Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang akhir zaman. Apa itu, saudara? Yaitu kalau kita lihat di akhir zaman begitu banyak kesusahan, begitu banyak problema, persoalan. Bahkan jelang kedatangan Tuhan akan dikatakan keadaan akan semakin sulit, saudara, ya. Tapi kita tahu dalam kondisi yang semakin sulit itu ada Tuhan yang bekerja.
Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, tidak tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan, dia akan bisa untuk meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan bertanya, ketika aku datang yang kedua kali ke bumi ini, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan katakan ingat seperti istri Lot. Kenapa istri Lot? Saudara, Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora, di mana sekelilingnya itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Tetapi mereka, saudara, boleh tetap mempertahankan imannya. Pada waktu hujan, api dan belerang akan diturunkan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk khusus bertemu dengan Lot dan keluarga, dan mengingatkan bahwa besok aku akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Karena kejahatannya, karena dosanya sudah sampai ke langit. Demikian kisahnya. Saudara akan bisa baca itu dalam kitab Kejadian, saudara. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan Tuhan bilang, adakah keluargamu, sanak saudaramu di kota ini? Bawa, ceritakan. Tapi sangat miris saudaraku, karena menantunya yang akan menjadi calon pacar gitu ya, kekasih yang akan menjadi calon menantu Lot, itu menganggap remeh apa yang dikatakan Lot. Sehingga pada besok hari, ketika malaikat Tuhan membangunkan mereka, sampai malaikat Tuhan memegang tangan dari istri Lot dan keluarganya untuk mengatakan, cepat tinggalkan ini. Dan mereka sudah berjalan terlalu jauh untuk dari kota Sodom dan Gomora ke tempat yang Tuhan sudah siapkan supaya mereka aman, dilindungi dari Sodom dan Gomora. Tetapi dalam kisah itu, istri Lot tidak taat, saudara. Karena dikatakan apapun yang terjadi, jalan terus, jangan lihat ke belakang. Tapi mirisnya kisah ini dikatakan istri Lot melihat ke belakang. Dia melihat harta bendanya, dia lihat rumahnya mungkin, dia melihat segala sesuatu yang berharga mungkin yang sudah dicapainya, saudara, ya, dalam kehidupan ini. Dan kita lihat di situ dikatakan istri Lot akhirnya menjadi tiang garam. Tiang garam berbicara tidak bisa jadi apa-apa. Kalau menjadi garam saja bisa dipakai untuk masakan, untuk menjadi kesembuhan penyakit. Tapi ini tiang tapi dari garam, tidak kuat, saudara. Nah, kenapa Tuhan katakan di akhir zaman? Tuhan katakan ayat ini sangat singkat. Ingatlah akan istri Lot. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak tetap tinggal dalam Tuhan, kita juga akan bisa ada seperti istri Lot itu yang Tuhan maksud di akhir zaman. Tidak menjadi jaminan sudah berapa lama engkau melayani Tuhan. Tidak menjadi jaminan satu hari berapa kali engkau ke gereja. Tapi kalau ketika kita melakukan itu adalah sebagai rutinitas, sebagai agamawi saja, iman kita tidak berdasar kepada Kristus, maka iman tersebut akan goyah, iman tersebut akan hilang, saudara. Dalam minggu ini saya ada mendengar satu lagu, yang ini lagu ini didengar oleh lebih dari 2 juta orang di dunia. Judulnya adalah I Have Come Too Far to Look Back Again. Artinya lagu ini berkata begini, aku itu sudah dipimpin oleh Tuhan terlalu jauh, sangat jauh dari kehidupanku yang masa lalu yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Kalau aku akhirnya untuk balik kembali, sepertinya sia-sia seperti begitu, ya. Lagu ini dikatakan aku mengingat segala harta-harta benda yang tadinya dulunya aku cintai, ya. Tetapi hari demi hari aku boleh lalui. Segala hatiku yang disakiti itu bisa diatasi ketika aku meletakkan itu di kaki salib Kristus di Kalvari. Dan aku memulai kehidupanku yang baru setiap hari bersama dengan Yesus. Lagu itu berkata bahwa ketika aku melihat sekelilingku, sepertinya tidak ada sukacita. Tetapi aku mempunyai harapan untuk hidup, harapan untuk tinggal.
Karena aku memandang kepada Tuhan. Karena di pujian itu dikatakan aku dapat melalui menghadapi hari yang ke depan. Karena aku tahu bahwa segala kesakitanku, segala penderitaanku itu ada di dalam tangan Yesus. Dan Tuhan bisa mengubahkan, Tuhan bisa merangkainya itu menjadi mimpi yang indah. Artinya menjadi jawaban yang indah, saudara. Dan aku tidak akan mau balik lagi melihat ke belakang, karena aku sudah jauh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di depan aku sudah melihat dan mendengar suara nyanyian malaikat Tuhan yang menunggu aku. Nah, saudaraku yang terkasih, kita mau merenungkan ini, saudara. Apakah kita juga pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan dan persoalan? Apakah engkau pernah terlintas untuk aku akan balik kembali ke masa laluku, balik kembali kepada kehidupanku, sama seperti murid-murid Yesus yang merasa kecewa karena pada waktu itu mereka belum mengerti firman Allah, karena Yesus waktu itu mati dan mereka belum melihat Yesus bangkit. Mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama, yaitu sebagai nelayan, saudara. Galatia 3 ayat 3 berkata, saya akan baca bagi saudara. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Firman Tuhan bilang, masakan sia-sia? Masakan saudara sia-sia? Engkau sudah dengar firman Tuhan dari sejak sekolah minggu, sudah melayani, tetapi karena ada satu pergumulan yang sepertinya engkau katakan, aku tidak sanggup, saudara. Engkau kembali kepada kehidupan yang lama. Engkau memulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri dengan daging. Firman ini dikatakan, masa sia-sia? Hal yang sudah begitu banyak engkau alami bersama dengan Tuhan, mujizat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, kenapa menjadi sia-sia? Nah, satu kali saya mengingat, saudara, ketika saya waktu itu belum menikah, ada teman yang dekat dengan saya. Dia juga adalah usianya lebih di atas saya, tapi kami teman dekat. Dia juga keluarganya adalah keluarga yang melayani Tuhan. Sama-sama kami melayani Tuhan sejak muda. Tapi satu kali karena usianya sudah sedikit lebih beranjak senja, ya, dia berkenalan dengan seorang pria. Tapi pria itu tidak di dalam Tuhan. Roh Kudus mengingatkan ayat ini. Saya katakan, Kak, apakah kamu sebodoh itu? Hanya karena jodoh engkau meninggalkan Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan menjamah hatinya, dan dia meninggalkan pria itu, dan dia mendapatkan lelaki yang sangat mengasihi dia, saudara. Nah, itu adalah kisah-kisah nyata, saudara. Tapi pada hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di awal bulan Mei. Saudara lihat, tidak terasa kita sudah di bulan Mei 2020, saudara. Betapa Tuhan menolong kita. Mungkin kita melalui kekelaman, tapi Tuhan menolong kita. Nah, ini makanya saya mengangkat ini tema ini, saudara, bahwa engkau mempunyai iman yang ketika engkau taruh itu di dalam Kalvari, kaki Yesus, itu berharga, saudara, dan tidak pernah mengecewakan. Iman kekristenan kita adalah iman yang penuh dengan kepastian. Apa yang dituliskan di Alkitab kita, ya, Alkitabmu dan Alkitabku, itu bisa dibuktikan dengan bukti sejarah. Kematian Yesus itu tercatat sejarah. Kebangkitannya dicatat sejarah dan ada saksi. Kenaikan Tuhan juga dengan saksi, saudara. Dan apa yang difirmankannya, di firmannya itu digenapi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan melihat bagaimana iman kita. Nah, saya memberi pengantar dengan tema ini,
yaitu dengan berkata begini bagi saudara. Setiap orang pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya, baik itu di sekolah, baik itu di pekerjaan, di dalam nikah rumah tangga, di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam cita-cita, dalam apa saja, bahwa apa saja yang dilakukan, apa saja yang saya percaya, saya harap itu berharga dan tidak sia-sia. Betul nggak saudara? Atau ada di antara saudara yang punya cita-cita, aku sekolah sungguh-sungguh, lulus cepat-cepat supaya sia-sia? Gak ada. Aku membangun rumah tangga supaya sia-sia. Ada yang seperti itu? Gak pernah saudara. Ya, kenapa kita berjuang di dalam pergumulan kita, sakit penyakit kita? Karena kita tahu bahwa seperti lagu tadi itu yang saya sampaikan kepada saudara, I have come too far to back again. Bahwa kita percaya di depan Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Pengorbanan Tuhan Yesus lahir ke dunia di kayu salib, kasih anugerahnya itu bagi dunia, bagi engkau dan saya. Ayat ini berkata tidak sia-sia saudara. Kita lanjut. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, saudara. Ya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amsal 3 ayat 33 berkata, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara lihat di sini kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika kita berdiam diri di rumah pada saat ini, stay at home, stay healthy, stay safe, saudara, itu berkat Tuhan ada, saudara. Itulah yang dikatakan bahwa Tuhan menghargai imanmu kepada Dia. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan ini kita akan baca, saudara, saya harap akan baca dari 1 Korintus 15 mulai dari ayat 1 sampai dengan 58. Tapi saya tidak akan baca ini 1 sampai 58. Saudara baca nanti di rumah, ya. Saudara akan lanjutkan nanti di rumah. Nah, dari 58 ayat ini, saudara, ada 3 hal yang menjadi berkat bagi kita pada hari ini untuk memulai bulan yang baru, hari yang baru setiap hari. Yaitu yang pertama adalah iman kita berharga atau tidak akan sia-sia, saudara, saat imanmu itu berdasar kepada kita tahu, kita percaya, dan kita tetap mengingat dan memberitakan, memegang, berdiri teguh pada Injil yang menyelamatkan itu. Maksudnya apa, saudara? Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Maksudnya, kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Pengikutanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia saat kita senantiasa mengingat Injil keselamatan itu. Mengingat korban Yesus di kayu salib. Selain mengingat, dikatakan ayat 1 dan 2, kita memberitakan kepada orang lain. Ketika mungkin sedang dalam pergumulan, engkau bisa menceritakan kesaksian hidupmu yang pernah ditolong oleh Tuhan. Dan engkau tetap memegang teguh Injil keselamatan itu. Engkau berdiri teguh pada Injil yang menyelamatkan itu. Apa itu Injil? Injil berbicara tentang karya Yesus, korban Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan selama Dia ada di bumi. Dan itulah masa di mana manusia mengenal siapa Allah, melihat kasih karunia Tuhan, mengenal apa yang bisa Tuhan lakukan, bagaimana korban keselamatan. Di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kesaksian-kesaksian yang dituliskan.
Itu berbicara apa, saudara? Berbicara bahwa ketika kita mengingat Injil yang menyelamatkan itu, kita mengingat kasih Allah yang tanpa syarat bagi engkau dan saya. Kita ini gak ada apa-apanya, saudara. Tapi Tuhan mau mati bagi kita. Ya, Tuhan mau mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mau semakin meneguhkan engkau dan saya dan dunia ini dengan menampakkan diri kepada orang banyak bahwa dia Allah yang hidup, dia bangkit, saudara. Itu berbicara ketika kita memanggilnya, dikatakan kita memanggilnya Yesus karena ia menebus kita dari dosa. Hanya oleh di dalam nama Yesus menghancurkan kutuk, saudara. Kutuk karena dosa, kutuk karena keturunan, kutuk apa saja, menghancurkan iblis, kuasanya, kerajaannya, mengalahkan maut, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Jadi imanmu akan tetap hidup sampai akhir kehidupanmu ketika engkau tetap mengingat Injil keselamatan, memberitakannya, memegangnya, dan berdiri teguh. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Tuhan. Engkau akan mengalami perubahan, mengalami kekuatan, pembaharuan, sukacita, semangat, kesembuhan ketika kita mengingat, memberitakan, memegang, dan berdiri teguh kepada Injil yang menyelamatkan itu. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, saudaraku, saya mencatatkan ini bagi kita, yaitu bahwa iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia saat kita tahu, saat kita percaya bahwa Yesus yang mati itu untuk menebus kita di kayu salib, itu dia bangkit, saudara. Kita tahu, kita percaya, dan apa yang dituliskan di firman Tuhan bahwa Yesus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 14 dicatat demikian. Apa itu artinya, saudara? Bahwa kepercayaan yang didasari bahwa Yesus adalah Allah yang hidup karena ia bangkit, maka kita tahu, saudara, ada hari esok. Sekelam apapun kita tidak akan takut karena kita tahu Yesusku yang memegang hidupku sampai akhir zaman. Yesusku yang kupercayai, setiap firman-Nya pasti digenapi. Kalau dia katakan oleh bilurku, yaitu luka-lukaku yang di kayu salib menyembuhkan, maka itu pasti terjadi kepadaku. Aku pasti akan dipulihkan. Aku pasti akan dapat kerja. Aku pasti akan dapat jodoh. Aku pasti tidak akan pernah sendiri menghadapi hidup ini. Aku pasti keperluanku akan dicukupkan. Aku pasti akan dilindungi. Aku pasti akan diampuni. Pasti doaku akan dijawab. Karena apa? Karena Yesusku tidak mati di kubur, tapi Yesusku yang kupercayai itu bangkit. Dan dia menggenapi firman-Nya. Apa yang dinubuatkan digenapi di perjanjian yang baru dengan kehadiran Allah melalui Yesus, saudara. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita tidak akan sia-sia percaya kepada Tuhan karena kita tahu Kristus itu bangkit. Amin, saudara. Haleluya. Kemudian, saudara, yang ketiga, kita belajar dalam 1 Korintus ini, saudara. Kenapa kita harus menjaga iman kita yang berharga itu di dalam nama Yesus? Yang ketiga adalah saat saya tahu, saat kita tahu dan kita percaya bahwa ada kuasa salib Kristus, ada kuasa kebangkitan Yesus. Itu makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu ingat selalu akan Dia yang telah dengan tekun menanggung segala derita di kayu salib. Ibrani 12 ayat 3. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan kuat dan putus asa. Artinya, saudara, ada kuasa bagi salib, dalam salib Kristus, saudara. Ada kuasa kebangkitan Yesus.
Itu kita akan baca dalam 1 Korintus 15 mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan 58, berulang-ulang kali dikatakan. Saya akan menjelaskan bagi kita yang pertama, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4 berkata di begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama adalah saudara, imanmu akan tetap teguh, imanmu akan tetap menyala menghadapi hari-hari ini, apapun yang kita alami, ketika kita tahu bahwa ada kuasa salib Kristus. Engkau tidak akan pernah menjadi lemah, engkau tidak akan pernah menjadi putus asa, sesulit apapun yang akan kita hadapi. Karena ayat ini berkata, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia telah menyucikan dosa kita, saudara. Dia telah mengangkat kita puntung api yang di kayu, api neraka yang seharusnya diangkat oleh Tuhan. Dia telah mengampuni pemberontakan kita. Dia telah membawa hidup kita kembali dari dunia yang menyesatkan kepada hidup yang kekal. Dia yang menyembuhkan kita oleh bilurnya. Dia yang memberikan hidup berkemenangan setiap hari di dalam namanya. Yesaya 53 ayat 4-6 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kalau tidak ada Allah yang menjelma menjadi manusia, tidak ada Yesus yang menggantikan kita di kayu salib dan Dia katakan segala sesuatu selesai, hidup kita nggak ada artinya. Walaupun banyak harta kita, walaupun mungkin ada kesenangan dunia, nggak ada arti, saudara. Karena semua ketika kita akan meninggalkan dunia ini, tidak dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak bisa satupun kita bawa di dalam peti mati itu. Bahkan setelah kita lihat di dalam masa COVID ini, saudara, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, saudara, kalau orang kena COVID, gak ada keluarganya yang mau datang, gak boleh dilihat pun, saudara. Cepat-cepat harus dikebumikan, saudara. Artinya begitu fananya, kesia-siaan itu semua sia-sia. Tapi kita bersyukur, itulah namanya kita mengingat, kita memberitakan, kita tetap teguh berdiri di dalam karya keselamatan kita, dalam iman kita. Karena kita tahu ada kuasa di dalam kematian Yesus, ada kuasa dalam karya Yesus di kayu salib, saudara. Engkau bisa berkata kepada iblis, "Enyalah engkau iblis, karena Allah beserta dengan aku." Engkau bisa mematahkan hal yang membuat engkau takut dan cemas, saudara. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang kedua adalah kita tahu iman kita itu akan tetap menyala, dan kita tetap akan dibangunkan ketika kita tahu, saudara, bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Ayat 10 berkata demikian, ayat 10 ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa itu kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, di dalam ayat 10 ini, kita tahu, saudara, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, menerima karya Yesus di kayu salib, diampuni, disucikan, dikuduskan, maka kita tahu kasih karunia-Nya itu akan selamanya menyertai engkau dan saya, asal engkau tetap tinggal dalam Dia. Ya,
Kemudian yang kedua adalah di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ayat 14 dan 15 berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Kuasa kebangkitan Kristus, dari ayat ini kita belajar saudara bahwa ketika Yesus dibangkitkan, maka kita mengerti, dunia mengerti bahwa firman-Nya, Alkitab kita saudara, apa yang dituliskan dalam firman Allah tidak dusta saudara. Makanya dikatakan ada ayat firman Tuhan, tidak ada satu titik nokta pun yang tidak akan digenapi saudara. Karena Dialah kebenaran, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan setiap orang yang percaya dan baca firman Allah pasti juga akan mengerti apa yang terjadi di akhir zaman. Kalau engkau baca firman, maka engkau akan tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Engkau tidak akan gelisah, karena di Alkitab sudah ditulis. Bahkan engkau akan tahu apa yang terjadi kepada orang-orang yang sudah mati secara jasmani, mati ya kedagingannya. Bahkan engkau akan bisa mengerti bagaimana mengalahkan iblis dan kuasa si jahat. Karena itu ada tertulis di firman Allah saudara. Sebab itu baca firman Allah. Ya. Yang ketiga adalah di dalam ayat 16 dan 17 saudara. Apa itu kuasa kebangkitan Tuhan? Ayat 16 dan 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang ketiga, apa kuasa kebangkitan? Maka kita mengerti karena Yesus bangkit, karena Kristus bangkit. Ayat ini berkata, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Ada kuasa, saudara. Jadi ketika orang sudah bertobat, menyerahkan hidupnya dalam Tuhan, maka ayat ini berkata, kita bisa tidak hidup lagi dalam dosa. Kita tidak binasa lagi oleh kematian yang kedua di neraka. Itu, saudara. Ya. Yang keempat adalah di dalam ayat 18 dan 19. Apa kuasa kebangkitan di situ? 18 berkata demikian. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa maksudnya saudara? Apa yang Tuhan bicara tentang kuasa kebangkitan ini ayat 18 dan 19? Yaitu bahwa ketika kita mempunyai iman di dalam Yesus yang bangkit itu, ayat ini berkata bahwa pengharapan kita, kemenangan itu akan kita alami walaupun kita masih di dunia ini. Itu makanya Tuhan bangkit saudara, untuk mengatakan aku telah menyelesaikan di kayu salib, aku telah menang atas itu semua. Dan itu berkata bahwa pengharapan kita seharusnya tidak mati, karena pengharapan itu akan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, dan kita bisa mengalami itu saat kita masih di dunia ini saudara, sampai kepada kekekalan saudara ya. Walau banyak tantangan, tetapi kita akan berkemenangan saudara. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 berkata demikian saudara ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Jadi saudara, walaupun kita sudah ikut Tuhan, kita pun akan bisa jatuh saudara. Maksudnya kita mengalami pergumulan, tapi tidak akan membuat kita jatuh dalam dosa kalau kita tidak buka diri kita untuk dosa. Ngerti ya? Ya. Ayat ini berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ketika kita mengalami jatuh bangun dalam ikut Tuhan, tapi ujungnya, lihat di sini, ujungnya itu kita bisa bangkit kembali karena Kristus sudah bangkit. Satu lagi ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, lihat ayat ini bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, siapapun itu, kita pasti akan mengalami pencobaan. Tapi ayat ini berkata, pencobaan yang kita alami itu, saudara, yang juga dialami manusia yang lain, saudara, yang tidak dalam Tuhan. Tapi bedanya adalah, itu tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melaluinya itu, saudara. Satu kali pernah orang berkata demikian, ketika mungkin engkau ditempatkan di tengah, mungkin mertua belum bertobat, suami belum bertobat, istri belum bertobat, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan ada maksud Tuhan di situ. Ayat ini dikatakan, sebab Allah setia, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat Ayub, saudara. Ingat Ayub, saudara. Kalau itu terjadi bagi kita, mungkin sudah sedikit lari ampernya. Lari ampernya. Kenapa? Harta tidak ada, habis semua dalam sekejap. Anaknya mati semua, saudara. Teman-teman mengutuki, istri mengutuki, saudara. Ya, kena penyakit lagi, saudara. Tapi luar biasa kita belajar di situ. Ayub itu tetap kuat dan dia katakan dalam semuanya itu dia tidak bersalah dengan bibirnya, saudara. Luar biasa nggak itu, saudara, orang dalam Tuhan yang memegang teguh. Ketika istrinya bilang, udah tinggalkan Tuhan, kutuki Tuhanmu. Apa yang dia katakan? Dia ikuti istrinya? No. Karena dia tahu imannya dia taruh di mana. Dia tahu kepada Allah siapa yang dia sembah. Dia tahu di sini seperti ayat ini bahwa ketika Tuhan izinkan itu dicobai, itu tidak akan melampaui kekuatanku. Dan ayat ini berkata ketika kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ingat, bukan jalan pintas. Kita sukanya jalan pintas. Kita sukanya jalan pintas. Ketika semua pada PSBB, ada jalan-jalan yang ditutup, ada banyak orang yang cari jalan tikus. Ternyata ketangkap juga di situ. Kita sukanya begitu. Tapi ayat ini berkata Tuhan tidak memberi jalan pintas, tapi Tuhan memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ayat ini disambung dengan ayat 14, 1 Korintus 14 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Artinya kita akan mendapatkan kekuatan melalui percobaan itu. Kita akan dimampukan melalui pencobaan itu. Kita akan diberikan jalan keluar untuk menanggulanginya. Asalkan ayat 14 dikatakan kita menjauhi penyembahan berhala. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada ketika itu tiba-tiba engkau mencari perdukunan. Tidak ada, saudara. Itu yang dimaksud, saudara. Ya, tidak mencari jalan pintas yang lain dengan kepikiran kita, tapi kita tetap percaya. Yang kelima, kita melihat apa kuasa kebangkitan. Di situ adalah di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 23. Di situ dikatakan, karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Iman di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Kalau ada orang-orang dunia, saudara, percaya kepada dukun, kepada setan-setan, sama juga nggak kelihatan. Kenapa kita nggak percaya kepada Tuhan? Yang ada jaminan, amin, saudara. Yang benar-benar sudah ada di dunia ini menunjukkan karya keselamatannya, saudara. Dituliskan lagi, dibuktikan lagi, kita sudah ngalami lagi, dikatakan sudah begitu banyak kita alami, saudara. Kenapa kita nggak percaya, saudara? Dikatakan di sini iman dalam Yesus ada kepastian di dunia ini dan juga di akhirat. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 berkata demikian. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal.
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah iman kita. Ketika ada orang-orang yang kita kasih mendahului kita, dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi apapun, kita tahu dia ada di mana. Kalau dia tetap imannya di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, kita tahu pasti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga ketika kita menghargai iman kita sampai akhir, kita juga akan berjumpa dengan mereka. Amin, saudara. Yang keenam, yang terakhir adalah dalam ayat 24 sampai dengan 28. Ayat itu berkata, karena kuasa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, termasuk maut, saudara. Yang mana agama apapun tidak pernah menuliskan ini, saudara. Tidak ada, saudara. Ya, agama tidak menyelamatkan, hanya ada di dalam nama Yesus. Artinya apa ayat itu, saudara? Artinya bahwa semua ada dalam kontrol dan kuasa kebangkitannya. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 27 sampai dengan 28 saja. Demikian. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Ya, kalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus, telah, ya, artinya sudah, ya. Artinya orang yang menaklukkan itu enggak termasuk yang ditaklukkan. Itu ayat itu maksudnya, ya. Ayat yang ke-28 berkata demikian. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Wow, saudara. Semua ada dalam kontrol kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak ada perlu yang kau takutkan akan masa depanmu, akan apa yang sedang dialami, saudara. Dan saya akan tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Supaya jangan kita seperti dari awal saya katakan, jangan imanmu menjadi pudar, jangan pengharapanmu menjadi hilang, tetapi tetaplah di dalam kasih karunia Tuhan. Milikilah iman yang berharga itu di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam firman-Nya, berdiri teguh di dalam kasih karunia-Nya, di dalam nama Yesus, ya. Jangan goyah. Jangan goyah, artinya jangan beri kesempatan dirimu oleh apapun untuk digoyahkan, saudara. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang dimaksud, saudara. Iman yang tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Imanmu tidak akan pernah sia-sia ketika kau taruh di dalam kuasa salib Kristus, dalam kuasa kebangkitan Yesus, saudara. Dia Alfa dan Omega. Dia memegang hidup kita dari awal sampai kesudahan. Berjalanlah dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan katakan, ketika engkau akan menerima perjamuan yang kudus, selidiki hatimu. Ingat khotbah minggu yang lalu, ketika ada barang sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di kaki salib Kristus, dan kita akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sebentar akan masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus, untuk kami mengingat, Tuhan, ada kuasa di dalam salib Kristus. Segala sesuatu telah Tuhan selesaikan. Dosaku, pemberontakanku, sakit penyakitku, persoalanku,
Masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Karena Engkau menerima kami apa adanya. Karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga kami dipilih dari segala ciptaan yang ada. Untuk Engkau mau membentuk kami segambar dan serupa-Mu. Untuk Engkau datang mengorbankan diri-Mu melalui Yesus. Untuk mengampuni kami. Untuk kami walaupun sama kami masih hidup di dunia ini. Kami akan tetap mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Selidiki hati kami Tuhan. Untuk kami layak menerima perjamuan ini. Mengingat korban Kristus. Dan kami meminta tutupan darah Yesus bagi keluarga kami. Sampai dengan akhir hidup kami. Pekerjaan kami, masa depan kami. Rumah tangga kami, cita-cita kami. Pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa saja, bangsa dan negara ini juga. Di dalam nama Yesus kami akan sambut perjamuan-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, angkatlah roti yang telah kami bagikan sepanjang minggu ini kepada saudara. Angkat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengucap syukur dan bersama-sama memakannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu diramukan, dihancurkan untuk menjadi korban keselamatan bagiku, keluargaku, bangsaku, menyucikan hatiku, pikiranku, tubuh dan jiwa. Haleluya. Sekarang saudara angkatlah cawan di sebelah tangan kananmu. Ini mengingatkan kita bahwa darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib itu berkuasa, saudara. Minta senantiasa tutupan darah Yesus dari apa yang sedang terjadi pada saat ini. Tutupan darah Yesus dimanapun kita berada. Dari kekelaman yang terjadi, dari kejahatan yang terjadi, dari virus yang sedang terjadi, dari serangan-serangan kuasa kegelapan, dari apapun. Ada kuasa dalam darah Yesus. Dengan firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita akan mengucap syukur. Kita bernyanyi bersama-sama salibnya, salibnya. Haleluya. Haleluya. Janganlah imanmu menjadi lemah dan menjadi putus asa. Peliharalah imanmu di dalam Yesus sampai kesudahan akhir hidupmu, sampai kesudahan zaman. Karena Dia Allah yang memeliharakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri untuk melalui hari-hari kita. Kita menyanyi pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya.
Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami, ini keluarga kami. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih untuk perjamuan-Mu yang kudus mengingatkan kami bahwa gereja Tuhan harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, untuk kami senantiasa tinggal dalam iman dan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Kita nyanyikan pujian ini. Berkati setiap jemaat dan setiap orang yang mendengar firman Allah dari bait-Mu yang kudus ini. Dan kami akan bersama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni sesala berkali kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran kita, damai sejahtera-Nya akan melimpah-limpah dalam hidupmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kuatlah di dalam Tuhan, berjalanlah di dalam Tuhan sampai akhir kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan